semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Iya, sekarang ketemu lagi dengan kakak Adel dan kakak-kakak yang lain dalam acara sekolah minggu online GKE Evangelion. Iya, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu buah lagu berjudul Yesus di dalam rumahku. Biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Kak Yaya sudah membawa kita di dalam doa pada pagi hari ini. Masih semangat adik-adik? Semangat! Kalau kita semangat, berarti kita akan menjadi apa Kak? Saya berdiam. Yuk adik-adik semua berdiri ya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah siapkan Alkitabnya? Sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita membaca Alkitab, adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersekolah minggu seperti biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan membaca Alkitab dan boleh mengilhami dan mengerti isi dari cerita firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab ya. Pembacaan nas firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik, terambil dari kitab Amsal. Silahkan adik-adik yang ada di rumah untuk membukanya. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kakak ulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah silahkan untuk mengikuti. Ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan,
dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Satu kali lagi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Gak sabaran lagi kan? Oke, mari adik-adik kita sama-sama saksikan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kisah Raja Saul mengejar Daud yang terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-23. Yuk, mari kita sama-sama saksikan cerita ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Lalu, Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang ternyata bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi ternyata adik-adik, Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, ia hanya memotong sedikit baju raja. Untuk apa kira-kira ya? Ternyata ketika Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu, adalah Daud yang juga keluar dari gua tersebut. Lalu Daud tiba-tiba memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya tadi. Wah. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tapi Daud tetap mengasihi Raja Saul, adik-adik. Nah, kita belajar dari kisah ini tentang kasih Daud yang meskipun dibenci oleh Raja Saul, namun ternyata tetap mengasihi Raja Saul. Seperti yang terambil dari Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Amin. Nah, adik gimana? Terberkati kan sama firman Tuhan, kakak-kakak? Iya, sekali Kak. Semoga cerita firman Tuhan hari ini Kak ya bisa memberkati kita dan mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Betul sekali. Nah, adik kalian pasti masih semangat karena kakak-kakak di sini semangat. Kita mengangkat pujian lagi dengan judul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang
adik-adik, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kami dan kasih Tuhan selalu baru dan baru tiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami naikkan doa syafaat kami, berdoa buat adik-adik kami yang di rumah ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh setiap minggunya beribadah sekolah minggu online ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti untuk mereka ya Tuhan. Begitu juga buat orang tua mereka ya Tuhan, berikan kesehatan untuk mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh menjadi kesaksian yang menyampaikan tentang berita-berita firman Tuhan. Berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dimanapun kami berada Tuhan. Berdoa juga buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, biarlah semuanya boleh hidup rukun dan damai, dan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami tutup dan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik, gak kerasa kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena kita akan bertemu kembali di minggu depan ya kakak. Iya, betul sekali kak, di sekolah minggu depan. Betul, jadi adik-adik semua minggu depan kita akan berkumpul kembali dalam ibadah online. Nah adik-adik, pengumuman kita pada pagi hari ini sama seperti biasa, sekolah minggu kita itu jam 7:30 pagi. Dan pastinya ajak semua teman-teman, saudara untuk bersama-sama ibadah, juga papa mamanya kalau misalnya ada di rumah sama-sama ibadah dengan kita di pagi hari ini. Ada lagi kak tambahan kak? Seperti biasa kak, pengumuman kita untuk protokol kesehatan kak. Dan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, karena kita harus tetap sehat dan kita tetap selalu bisa memuji nama Tuhan di setiap hari. Betul sekali kak ya. Dan yang pastinya kita berharap di minggu ini dan minggu yang seterusnya ibadah kita bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Kalaupun ada kendala, kita harus tetap semangat ya. Jangan mematahkan semangat kita, tapi kita justru semangat seperti itu. Semangat, gimana kita semangat kak? Coba dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetap semangat. Ha. Kalau kita semangatnya closing ya kak ya. Ya betul sekali. Nah, oke deh semua. Sekarang kita mau berdoa dulu. Tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami, dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan secara online. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami pada saat ini ketika kami ingin melakukan segala aktivitas kami yang selanjutnya, Engkau juga yang selalu memberkati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan yang memberkati kami, dan apapun yang kami lakukan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami hanya bersyukur kepadamu untuk segala sesuatunya. Biarlah Tuhan kami dapat terus bersama-sama dan segera berkumpul untuk beribadah secara langsung. Dan yang pasti Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat berterima kasih karena ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.